Polisi periksa 10 saksi dalam kasus dugaan praktik kartel kremasi jenazah COVID-19 yang sebelumnya sempat viral di media sosial karena besaran tarif yang mencapai 80 juta rupiah. Indikasi adanya praktik percaloan dalam kasus ini masih didalami polisi. Pernyataan ini disampaikan AKP Afrilendi Akmam, Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat saat ditemui pagi tadi di Mapolres Metro Jakarta Barat. Afrilendi menuturkan perkembangan penyelidikan kasus dugaan praktik kartel kremasi masih terus didalami pihaknya. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa sebanyak 10 saksi dari pihak krematorium dan rumah duka yang diduga terlibat dalam kasus yang viral di media sosial ini. Lantaran besaran tarif paket kremasi jenazah COVID-19 yang mencapai 80 juta rupiah. Meski telah memeriksa 10 saksi, polisi masih belum menaikkan status penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan. Lantaran dari proses penyelidikan, polisi masih belum menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Sementara terkait adanya indikasi praktik percaloan dalam kasus ini masih didalami. Mengingat Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih terus mendalami kasus dugaan praktik kartel kremasi ini. Jadi sampai sejauh ini penyelidikan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, baik itu dari pihak krematorium, rumah duka, kemudian saksi yang membuat narasi yang viral, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan jasa kematian. Oke. Sejauh ini sudah sampai mana Bang? Sudah sampai tahap ada tersangka atau seperti apa Bang? Nggak, sampai sekarang penyelidikan kami belum ada penetapan tersangka karena kesimpulan awal yang kita tangkap bahwa perbuatan kartel seperti yang diviralkan kemarin tidak kami temukan sampai dengan saat ini. Karena kalau disebut kartel itu harus ada kesepakatan maupun kerjasama antara para pelaku usaha ini, baik itu dalam bentuk badan usaha maupun perorangan. Para pelaku usaha ini mereka membuat kesepakatan dengan sesama pesaing usahanya dalam usaha yang sama. Jadi sudah ada berapa saksi yang diperiksa? Sampai saat ini sejauh ini udah 10 orang saksi yang udah kita ambil keterangan. Oke. Indikasinya mengarah kemana Bang dari kasus ini? Jadi kalau perbuatan kartel sih sejauh ini nggak ada ya, nggak kita temukan ya. Yang ada adalah ya kalau bisa kita istilahkan seperti percaloan. Jadi ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah, mengambil keuntungan masing-masing dan mereka menjembatani antara rumah duka ke krematorium. Oke. Kalau untuk calo-calonya sendiri ini sudah teridentifikasi Bang? Kita udah ada beberapa orang yang memang mereka mengakui mengambil keuntungan dari situ. Memang kisarannya harganya sesuai dengan yang viral itu atau enggak? Tidak sampai setinggi itu, artinya jumlah yang diviralkan itu adalah biaya paket ya, paket total. Kan termasuk, kalau paket itu termasuk ada biaya petinya, terus kemudian transportasi dan lain-lain. Kalau untuk jasa kremasinya sendiri sih nggak sampai segitu. Nah untuk paket yang ditawarkan memang sampai 80 juta berarti? Ya, memang. Jadi di rumah duka itu mereka memang memiliki beberapa paket. Ada yang termurah itu mulai dari kalau nggak salah 8 juta, ada yang 18 juta, ada yang 80 juta ada, sampai yang di atasnya sampai ratusan juta pun ada. Oke. Bang, untuk sejauh ini sendiri kenapa belum ada penetapan tersangka Bang? Kan mengarah ke perbuatan pidananya. Oke, berarti belum ada indikasi pidana ya Bang? Ya. Oke. Bang, untuk korban sendiri sejauh ini sudah ada yang lapor? Sampai sekarang, sampai hari ini belum ada pihak yang melaporkan sebagai pihak yang dirugikan, belum ada sampai sekarang. Terima kasih Bang. Untuk kelanjutannya mungkin Bang ada langkah apa lagi yang dilakukan polisi terkait kasus ini Bang? Kita masih mendalami ya keterangan dan keterkaitan antara pihak-pihak yang sudah kita periksa, sambil memastikan kalau memang ada indikasi dari perbuatan pidana, kita masih melakukan pendalaman. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.